Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat APBN, salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa, nama saya Nur Aini Budi Astuti, Guru SMA Negeri 5 Yogyakarta. Sahabat APBN, istilah APBN sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat APBN, apakah APBN itu? APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sahabat APBN, ketentuan mengenai keuangan negara terdapat pada 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Indonesia memiliki tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan negara kita supaya rakyat Indonesia maju makmur sejahtera. Tujuan negara kita itu sejalan dengan tujuan APBN untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia akan dicapai melalui 3 fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sahabat APBN, apa saja sih yang sudah dilakukan APBN 2021 untuk berusaha mensejahterakan rakyat Indonesia? Kita bisa melihat realisasi belanja APBN sampai Agustus 2021. Yuk, kita lihat bersama. Proses pemulihan ekonomi nasional setelah mengalami pertumbuhan tinggi di kuartal 2 2021, kemungkinan akan sedikit terhambat seiring pemberlakuan PPKM dalam mengatasi penularan varian Delta. Namun, seiring penurunan kasus COVID-19 beberapa minggu terakhir dan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi akan mampu mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. APBN akan terus bekerja keras dalam mengatasi pandemi, memberikan pelindungan sosial, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Realisasi belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa. Peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal dan belanja barang. Sahabat APBN, pertumbuhan realisasi belanja modal utamanya untuk mendukung proyek infrastruktur dasar dan konektivitas serta pengadaan alutsista dan almatsus. Sementara itu, pertumbuhan belanja barang antara lain untuk dukungan penanganan kesehatan atau vaksinasi dan penyaluran berbagai bantuan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. Realisasi belanja subsidi Rp119,69 triliun. Realisasi belanja subsidi meliputi subsidi energi Rp84,10 triliun. Sementara itu, realisasi subsidi non-energi sebesar Rp35,58 triliun. Realisasi subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 kg. Peningkatan realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP dan kenaikan volume LPG. Realisasi subsidi listrik terdiri dari subsidi listrik reguler dan subsidi listrik dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Realisasi subsidi non-energi Rp35,58 triliun, terdiri dari subsidi kredit program Rp16,03 triliun, subsidi pupuk Rp11,06 triliun, subsidi PPh DTP sebesar Rp6,39 triliun, dan subsidi PSO
sebesar 2,11 triliun rupiah. TKDD terdiri dari TKD dan dana desa. Peningkatan dana desa disebabkan kebijakan relaksasi penyaluran dana desa dan BLT desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Defisit anggaran sampai akhir Agustus 2021 sebesar 383,21 triliun rupiah atau sekitar 2,32% dari PDB. Pembiayaan anggaran mencapai 528,89 triliun rupiah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan pembiayaan lainnya. Pendapatan negara tumbuh 13,86%, belanja negara tumbuh sebesar 1,48%, defisit anggaran berada pada level 2,32% terhadap PDB. Pendapatan negara bersumber dari 1. Penerimaan perpajakan, 2. Penerimaan negara bukan pajak, 3. Penerimaan hibah. Penerimaan negara terbesar dari perpajakan. Sedangkan belanja negara terdiri dari 1. Belanja pemerintah pusat, 2. Transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Defisit anggaran sampai 31 Agustus 2021 sebesar 383,21 triliun rupiah. Sementara realisasi pembiayaan anggaran 528,89 triliun rupiah, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar 145,68 triliun rupiah. Sahabat APBN, kita bisa menyaksikan bahwa APBN berperan sangat penting meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mari kita bergotong royong bekerja keras meningkatkan pendapatan negara kita antara lain dengan membayar pajak untuk dialokasikan, didistribusikan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta menjaga kestabilan perekonomian nasional. Bersama kita bisa. Terima kasih banyak sahabat APBN sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia, sejahtera untuk kita semua. Indonesia maju, makmur sejahtera, Indonesia jaya, merdeka. Sampai jumpa.